Sobat Wanska, kembali lagi bersama kami dari tim Jurnalis Wanska di podcast Suara Wanska episode ke-17 bersama dengan saya Farah dan rekan saya Salsa. Nah, jadi pada hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Polres Gianyar yang memberikan sosialisasi terkait dengan narkoba. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Ya, bisa Bapak perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu agar para penonton bisa kenal dengan Bapak? Baik, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Saya dari Satuan Narkoba Polres Gianyar. Dalam hal ini saya anggota ya, anggota nama saya Swatiko. Kemudian sehari-hari saya adalah staf di Satuan Narkoba Polres Gianyar. Kemudian ada tugas tambahan yaitu memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ke masyarakat, baik itu masyarakat kepada tokoh masyarakat unsur PKK dan utamanya itu kepada anak-anak di sekolah-sekolah. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ke SMK Negeri 1. Baik, Bapak mungkin bisa jelaskan dulu narkoba itu secara umumnya apa sih Pak? Sebenarnya begini ya adik-adik, narkoba itu adalah kalau di bahasa harfiahnya itu narkoba, narkotika, psikotropika, bahan berbahaya dan obat-obatan terlarang lainnya. Itu narkoba. Kalau di Undang-Undang 35 tahun 2009 itu 2009 itu tentang narkotika, yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau bahan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun non sintetis, yang apabila digunakan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, itu narkotik itu ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Di sana diatur nanti apa yang boleh dan tidak boleh, jenis narkotika yang dilarang dan diperbolehkan. Nah, sebenarnya itu adik-adik tentang narkoba. Tetapi di dalam dunia medis, narkoba itu ada narkotika, psikotropika, dan nafsa. Nah, itu di dunia medis itu Pak, di masyarakat ini. Tapi kami di kepolisian itu ada namanya narkoba. Itu terima kasih. Baik Bapak, tadi Bapak mention bahwa ada jenis narkoba yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan ya Bapak ya. Untuk jenis yang diperbolehkan sendiri itu jenis apa dan yang tidak diperbolehkan itu jenis apa ya Pak? Sebenarnya begini adik-adik, narkotika itu ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 itu tidak boleh digunakan ke medis itu hanya untuk ilmu pengetahuan. Kalau golongan 2 dan golongan 3 itu boleh digunakan, tetapi diatur di dalam undang-undang itu, yaitu dengan cara misalnya satu ambilkan contohnya. Golongan 2 itu misalnya petidin itu kan ada di obat batuk itu. Itu petidin itu sebenarnya itu kan narkotik golongan 2 itu. Kalau itu dikemas dalam bentuk obat, kemudian ada aturan-aturan yang mengatur, misalnya oh ini boleh sekian persen, boleh kan itu kandungannya. Nah, itu dikemas di dalam obat, kemudian diizinkan oleh pemerintah. Makanya itu namanya narkotik yang boleh digunakan. Ada juga narkotik golongan 3 misalnya, sama seperti morfin itu. Morfin itu masuk golongan 1, tetapi ada jenis-jenisnya itu kemasnya itu yang ke golongan 2 dan 3. Nah, itu untuk obat bius itu kan boleh digunakan. Yang tidak boleh digunakan atau direkomendasikan itu misalnya ganja, itu kan golongan 1 itu. Ganja, heroin, kalau di dalam dunia peredaran itu beda ya. Itu banyak sekali. Ada seperti misalnya saya ambilkan contoh ya. Misalnya heroin itu adalah kalau di dunia peredaran gelap itu namanya putau. Kenapa dinamakan putau? Dia berbentuk putih. Bentuk putih itu namanya putau. Sakit tidak mendapatkan putau namanya sakau. Itu
satu contoh. Misalnya yang gamblang-gamblang, karena apa? Dunia narkoba itu ada dunia peredaran gelap namanya, peredaran gelap. Artinya dalam hal ini kita mendeteksi di lapangan itu bermacam-macam namanya, tidak tidak ada namanya itu di dalam undang-undang. Sama seperti misalnya sabu itu masuk di golongan satu, metamfetamin atau MDMA kalau di undang-undang. Kalau di peredaran gelapnya itu namanya sabu. Kalau di undang-undang itu tidak ada nama sabu, itu tidak ada ya. Namanya MDMA, mid dioksi amfetamin. Nah, itu MDMA. Kalau ekstasi, kemudian lagi ada apa namanya, banyak sekali nama ekstasi. Ada happy pipe. Kalau di undang-undang tidak ada ya. Tapi dia pasti namanya amfetamin dia, amfetamin. Itu. Makanya ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan. Tetapi yang boleh digunakan itu sesuai dengan aturan pemerintah. Ada sekat-sekatnya dicampur tadi. Jadi banyak banget ya Pak jenisnya. Saya aja baru tahu loh Pak, ternyata di dalam obat batuk itu ada beberapa yang ada kandungan narkotiknya. Dan banyak sekali istilah-istilah yang saya baru tahu seperti putau, dan saya juga baru tahu ternyata sabu itu adalah bahasa gelapnya. Baik, di dalam dunia peredaran gelapnya itu kita mendeteksi itu dari peredarannya itu. Artinya dia punya kode-kode. Sama seperti misalnya jarum suntik di dunia peredaran itu namanya spidol. Sama seperti ukuran, ada ukuran setinggi, ada ukuran gram, ada misalnya 1 gram neto, gram full, gram net, macam-macam itu. Itu di dunia peredarannya itu. Artinya bahan, cari bahan misalnya, itu di dunia peredaran itu. Kalau di dunia undang-undang tidak ada. Itu di kategori undang-undang tidak ada. Itu artinya kita mendeteksi itu berdasarkan teman-teman Polri itu. Dunia pergaulan peredaran gelap itu sangat kompleks sekali. Apalagi sekarang di dalam peredaran itu semuanya menggunakan online ya. Artinya sulit sekali untuk mendeteksi. Makanya polisi berusaha mendeteksi itu dengan alat juga gitu. Alat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi sekarang jangkauannya bahkan sudah sampai online ya Pak ya? Iya. Ya. Sasa ingin bertanya? Mungkin peran Polres dalam pemberantasan narkoba ini bagaimana? Nah, peran yang kami diperankan itu memang kami sudah diatur oleh undang-undang, yaitu melakukan namanya P4KN, pencegahan, penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Nah, di sini upaya-upayanya itu, perannya itu kami di dalam upaya pencegahan itu artinya kita memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada anak-anak agar di dalam anak-anak diri siswa itu, anak-anak sekarang itu memiliki daya tangkal dan daya tolak terhadap untuk tidak menyalahgunakan itu, untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Artinya kalau dia sudah paham akan bahayanya, dia di dalam dirinya tumbuh daya tolak dan daya tangkal untuk tidak menggunakan itu kan sangat membantu. Nah, itu upaya-upayanya seperti lakukan sidak-sidak, tempat-tempat hiburan, upaya preventif itu. Kemudian upaya pemberantasan. Nah, upaya pemberantasan itu di sini kita kalau ada melakukan, intinya itu, endingnya itu adalah memutus mata rantai peredaran dengan cara itu melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku itu. Penindakan terhadap pelaku-pelaku seperti misalnya seorang, misalnya kemarin terakhir itu ada seorang perempuan barang sekitar 1 gram ke atas itu
barang buktinya. Nah, itu dia untuk diedarkan itu, diedarkan. Artinya apa di sini? Peran polisi itu melakukan penindakan, penangkapan, penindakan itu kepada warga masyarakat yang menyalahgunakan hal ini, yaitu dengan cara dia membeli kemudian mengedarkan. Di sini bagaimana polisi memutus mata rantai peredaran narkoba itu peran yang tak baik. Artinya jangan sampai masyarakat meluas kena menyalahgunakan narkoba. Bicara tentang penyalahgunaan narkoba ya Pak ya. Apa sih Pak faktor-faktor yang membuat orang itu jadi tertarik untuk menggunakan bahkan sampai menyalahgunakan narkotika? Nah, kenapa sih apakah orang-orang ini tertarik untuk menyalahgunakan ini? Karena dia memang mental orang itu memang gimana ya? Mental sebenarnya, artinya kepingin. Dia tidak tahu, tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti tentang bahaya narkoba ini seperti apa. Tetapi dia masuk ke dunia mau mencoba, ada apa-apa, ingin mencoba, ada apa-apa, asing-kengkian itu orang Bali bilang. Nah, itu yang sangat berbahaya itu. Nah, karena apa? Karena dia kalau sudah kena narkoba sekali mencoba, 2 kali dia sudah keenakan. Makanya saya bilang kenapa narkoba itu dikatakan berbahaya? Karena dia menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Orang kecanduan itu kan jelek sekali itu. Makanya kalau narkoba itu orang bagaimana yang kena kan gitu sekarang. Orang-orang yang bagaimana kena? Semua lini kena, semua pekerjaan, profesi itu sudah kena semua. Ya saya tidak bilang dari orang yang miskin kena, orang yang kaya kena, orang yang pintar kena, orang yang bodoh kena, kan gitu. Misalnya salah satu contoh orang pintar, pernah nggak sebagai seorang dosen atau guru besar itu kena dia ketangkap oleh polisi? Dosen itu pernah, berarti kan orang pintar gitu. 2 orang bodoh, apalagi orang bodoh itu cepat kena dia karena dia tidak paham. Karakter orang bodoh itu kan kadang-kadang dia tidak mau tahu dengan arogansinya agak tinggi ya, kalau dia tidak paham. Yang penting saya enak gitu. Karena narkoba itu enak dia. Kenapa dibilang enak ya? Buktinya orang banyak tertarik, berarti kan enak. Tapi apakah Bapak pernah mencoba? Tidak pernah. Saya sudah lama di satuan narkoba itu tidak pernah. Karena saya tahu bagaimana bahayanya narkoba dalam kehidupan. Orang-orang yang memiliki, orang yang bilang, kalau dulu kan teorinya begini, orang-orang yang broken home, belum tentu, banyak orang belum tentu. Tetapi orang yang kaya kena dia, karena dia kepingin mencoba aja, karena sekali mencoba, 2 kali mencoba, kemudian keenakan, akhirnya dia kecanduan. Itu arahnya. Kemudian orang yang miskin kena, orang yang miskin itu bisa kena, karena bukan dia tidak, dia orang miskin loh. Kamu penjahat narkoba kan begini prakteknya dia. Orang miskin, oh kamu antar ini barang ke sana, nanti saya ongkosin. Nah, kan begitu, diongkosin dia. Misalnya bawa barang hanya 1 gram aja, dikasih uang 100, orang miskin ya tergiur dengan ongkos ini. Akhirnya dia Sehingga dia jadi pengedar ya Pak? Pengedar dia. Akhirnya dia tidak tahu, ini berarti kan dia tidak paham ini. Tidak paham dia tentang bagaimana narkoba itu. Artinya semua lini profesi itu sudah terkena idenya. Kalau sudah masuk ke dunia narkoba itu, kecanduan sudah dikendalikan itu. Jadi banyak orang yang terlibat dengan kasus narkoba atau narkotika itu karena coba-coba ya Pak ya awalnya? Coba-coba awal, jadi coba-coba dia. Nah,
Mungkin kan narkoba itu berbahaya. Saya penasaran nih, apa sih efek dari penggunaan narkoba sendiri? Efeknya, nah, kalau kita berbicara luas ya, saya ambil dari efek dari kesehatan, bahaya di kesehatan. Orang-orang yang kena narkoba itu namanya kesehatan, ya kan ada. Misalnya saya ambilkan contoh, kalau saya sifat narkoba dulu ada 3 ya, stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, depresan itu dia memacu kerja tubuh itu. Makanya kalau misalnya salah satu stimulan itu adalah memacu, itu adalah sabu-sabu, itu stimulan ya. Kalau depresan menurunkan, sama seperti heroin, tahu itu dia menurunkan. Kalau berhalusinasi, halusinogen itu bersifat halusinasi, dia ganja itu, ya orang bisa menghayal itu. Makanya orang-orang rokokan ganja itu kan bisa nggak membedakan orang rokokan ganja dengan rokok biasa. Kalau orang rokokan ganja itu kan dia dilinting dia, ganja itu dilinting, dicampur dengan rokok, dia sama seperti cerutu itu, nah, dilinting kan. Kalau ada orang pakai rokokan dilintingan itu, bikin sendiri itu, itu rokokan ganja itu kan lebih gampang. Biasanya rokok biasa itu kan. Nah itu. Nah, dari segi kesehatan itu tubuh akan menjadi menurun ya. Sama seperti orang, kenapa Pak? Kalau stimulan itu kan dia memacu, dipaksa tubuh itu untuk, berarti dari segi kesehatan sudah enggak. Makanya orang-orang yang kena sabu itu dia meleknya kuat sekali itu, akhirnya dia kurus ya, kelihatan dia. Artinya dari segi kesehatan sudah ya. Dari kesehatan jiwa itu coba orang-orang yang kena sabu itu, kalau kami bisa di kantor itu bisa mendeteksi orang, oh ini kena sabu ini, kelihatan ya, lihat dia fisiknya itu sudah enggak. Nah, jadi ada tanda-tandanya sendiri ya Pak ya? Ya. Sama seperti orang apa namanya, kejiwaan ya, kejiwaan beda sekali dia. Orang-orang yang kena sabu itu beda, kelihatan ya. Kalau ciri-ciri orang yang kena sabu itu dia omongnya belum banyak ya. Pas mabuk sabu omongnya banyak, tinggi sekali omongnya, padahal dia dalam keadaan bangkrut itu misalnya. Nah itu salah satu dari efek strategis teman-teman. Bagaimana sih kalau efek strategisnya itu akibat narkoba itu? Bagaimana sih seorang anak-anak muda itu kena narkoba? Coba lihat kan, coba lihat ya ciri-ciri orang anak. Penampilannya sudah ada kawan-kawan, apalagi masuk kalau anak-anak muda kena begitu masuk sudah nggak bisa berpikir waras ya. Kalau bagaimana seorang anak muda tidak bisa berpikir waras kan sudah, sedangkan anak-anak muda sekarang itu dituntut untuk bersaing di dalam hidup itu. Bersaing di dalam hidup itu, bersaingnya di mana? Bersaing dalam pengetahuan, bersaing dalam keterampilan. Makanya saya bilang kalau hidup di Bali sekarang harus banyak keterampilan. Artinya ahli dalam berbagai keterampilan. Karena apa? Persaingan kita di sini sangat tinggi. Barang siapa yang tidak bisa bersaing dengan keterampilan yang dimiliki, dia akan tertindas. Nah itu. Nah sekarang bagaimana anak muda yang memiliki sebagai pengguna narkoba, apa namanya, sangat-sangat rentan itu dengan penyakit, dengan pemikiran yang, sedangkan dunia begini, apakah dunia pariwisata rentan dengan itu? Ya berpotensi. Tetapi kalau kita sudah dibentengi diri dengan pemahaman ini sangat berbahaya, bisa melanggar hukum, kan begitu. Dan efeknya yang lain-lain itu kalau kita sudah paham ya sudah
lewat aja itu kita masuk ke pariwisata yang Jelas ya, pariwisata Pak. ya gitu. Jadi dari penampilannya udah bisa dinilai ya Pak ya, seorang pengguna itu kelihatan dari penampilannya. Iya, apalagi tingkah lakunya sama seperti ini. Kalau ada yang kalau di sekolah ini sering kehilangan gitu. Artinya apa? Di samping dia itu hidupnya hedon, hidup mewah, tidak terpenuhi keinginan hedon ini, akhirnya masuk ke dunia kriminal. Karena di sini sama seperti bilang tadi, apa kalau sekolah itu awal dari masuk ke dunia kejahatan, dapat sifat-sifat ya, dari spion, dari helm, itu jangan sampai ada di Dari sini. hal-hal sepele ya Pak ya. Sepele itu nanti akan berkembang dia ngajakin teman-teman ya. Makanya saya bilang latih keterampilan itu nanti kita, kalau kita sudah terampil masuk ke dunia pariwisata, karena kita hidup dari pariwisata ya. Itu ya. Nah Pak, di Bali sendiri nih Pak, ada berapa banyak sih kasus orang yang terjerat ataupun mengedarkan narkotika? Nah kalau data di Bali itu ya, kalau hampir ribuan itu per tahun itu Banyak sekali ya Pak rata-rata. hampir kasus ya. Kalau di Polres Gianyar aja kami dalam tahun ini sudah menangkap 50 kasus, 72 tersangka. Itu kalau di Bali, di Polres ya, ini memang tinggi karena apa? Bali ini kan daerah pariwisata, dari pariwisata artinya semua masuk ke sini. Makanya Pak Dr. bilang Bali ini daerah tujuan wisata mancanegara, kemudian semua masuk ke sini, artinya kan ada aja orang-orang yang menggunakan peluang itu untuk mencari keuntungan, Jadi memanfaatkan daerah pariwisata gitu ya Pak ya? Ya, memang itulah dampak efek daripada daerah pariwisata ya. Makanya kita harus betani diri. Kalau mau pariwisata yang benar, kita harus kerja di dunia pariwisata itu harus bekerja secara lurus, dalam artian tidak terjerumus. Kalau di dunia narkoba itu kan dunia bisnis itu sebenarnya, dunia bisnis. Makanya kadang-kadang kan naik turunnya kegiatan pariwisata itu berpengaruh juga dengan persaudaraan. Tetapi kalau memang sudah kita dibentengi dengan skill-skill yang ada yang dibutuhkan dalam dunia pariwisata itu, kita mampu bersaing, tidak perlu terjun ke dunia peredaran gelap narkoba. Gitu. Ada nggak sih Pak siswa yang terlibat dalam penggunaan narkoba? Ya memang sementara ini karena hal itu pasti ada, tetapi belum terbuka apa aja gitu. Tapi tahun lalu ada, tahun ini belum ada yang tertangkap gitu. Artinya kalau ada anak-anak yang ciri-ciri kita gampang sebenarnya, ini susah dikasih tahu, melawan, kemudian jarang sekolah, bandel. Coba tanya pergolnya kemana? Coba kan untuk mengungkap kasus narkoba itu tidak gampang ya. Artinya peran dan fungsi masyarakat itu sangat dibutuhkan. Ya. Nah, misalnya kalau dia misalnya seorang anak itu jarang masuk, sulit kehadiran, sulit apalagi belajar. Coba tanya kamu dari malam minum atau tidak, karena misalnya dia minum minuman alkohol malam sampai jam 2 gitu. Bagaimana bisa bangun pagi ya? Ini itu kan karena alkohol masuk, narkoba juga dia menimbulkan apa, menimbulkan ketergantungan alkoholik gitu. Orang yang ketergantungan alkohol itu jelek sekali, dia harus dapat setiap hari. Kalau aku ketergantungan alkohol aja begitu, apalagi ketergantungan narkotik ini. Nah, ini yang sama seperti anak-anak memang
ya bagaimana Pak kondisi kalau anak-anak ketangkep, kalau ada anak ketangkep itu memang kan ada yang sekarang itu kemana dibawa. Kalau itu barangnya besar ya tetap diproses adik-adik, tetapi kalau masih bisa dibina nanti diarahkan ke direhabilitasi namanya, masuk ke panti rehab ya. Sama seperti orang alkoholik itu, kecanduan alkohol itu, dia perlu penanganan khusus sebenarnya. Dia berarti kalau masa muda begini ketergantungan alkohol bagaimana? Ini yang menjadikan apa namanya PR bagi kita semua sebenarnya. Ya dia kalau didiamkan begini dia rusak hidupnya. Coba lihat orang-orang mabuk itu. Coba cek nonton baru nih, coba orang mabuk. Yang ada cewek ini ya, kalau lebih baik jangan berpacar dengan orang mabuk. Yang kedua ini orang mabuk dan penjudi. Di Mahabharata itu kan begitu. Di Mahabharata itu istrinya dijual kan, pakai bayar untuk kekalahan. Apalagi mabuk itu perempuan itu tidak punya harga diri dia. Apalagi perempuannya yang mabuk kan begitu. Pernah lihat orang mabuk nggak? Nah jangan, ya jangan. Kenapa? Saya kalau berbicara dengan anak-anak itu, orang mabuk itu dia tidak memiliki etika. Jangankan teman, guru pun tidak ada tempat di sana. Di matanya orang mabuk kan gitu. Nah, tidak punya tempat di mana-mana, tidak punya tempat orang mabuk itu. Kalau jangan ikut lagu itu orang mabuk. Itu apa ini lagunya? Dua itu kan promosinya dengan dua gitu. Promosinya dengan dua gitu. Coba saya berharap ya, bagaimana sedihnya seorang orang tua yang anaknya mabuk itu. Dia sebagai orang tua pasti urut dada usah punya anak, apa salah saya dibuat habib benar yang bulunya, apa benar yang bulunya ya, pasti begitu dia. Makanya semasih begini ini ya jangan coba-coba ya Pak. Jangan coba-coba, apalagi masuk ke dunia narkoba, sengsara sekali kalau orang masuk sana. Waktu dia tahu itu di kantor di Polres itu menangani orang-orang yang masuk ke peredaran gelap narkoba. Saya ternyata seorang alkoholik itu juga perlu direhab ya Pak ya. Perlu penanganan khusus, artinya dengan cara bagaimana? Artinya intinya kalau orang masuk ke dunia narkoba itu masuk ke dunia rehab, di samping sudah pemerintah sudah menyediakan kita dari diri kita. Seorang alkoholik dia harus peduli dengan diri, dengan kesehatannya. Artinya usah berhenti dari diri sendiri, usah harus berkurang. Coba lihat, perhatiin kalau orang-orang yang kecanduan minum juga, sengsara juga masuknya. Dia harus setiap hari harus dapat, kalau tidak gitu dia tremor, pusing, linguh ya. Apalagi masuk ke dunia narkoba. Saya lihat, perhatikan orang-orang yang masuk ke kecanduan alkohol itu, tiap hari harus dapat 1 botol minimal itu, tiap hari minimal 1 botol. Kalau itu baru dia bisa energik lagi gitu. Kalau enggak, lesu sekali dia, tidak punya ide apa berpikir. Itu jeleknya kecanduan alkohol. Kecanduan alkohol aja begitu loh deh, apalagi kecanduan yang obat-obat yang lain. Heroin, udah kalau dulu zaman dulu heroin suntik gitu kan, suntik. Wah itu kalau pas sakitnya itu dia di dalam sel itu, wah dia teriak-teriak ya. Apa dia, kecuali dikasih barang itu lagi. Nah, kalau dulu namanya ada metadon, perawatan metadon itu. Metadon itu adalah sejenis
minuman dia, tetapi dicampur dengan dikurangi dosisnya, Jadi dosisnya turun perlahan ya Pak ya? Ya, itu metadon itu. Kalau sabu belum ada saya dengar apa dipakai, kecuali dia, makanya orang jualan sabu itu tetap ada ini karena permintaan. Nah, tugas polisi adalah memutus mata rantai. Nah itu, kalau ada yang sadar mau berhenti, melaporkan diri lah ke rumah sakit di BNNK, sudah di BWL namanya, di BNK di Belawatu itu ada. Artinya melalui media ini, kalau ada yang punya keluarga kecanduan narkotik itu bisa berobat melalui instansi yaitu BNK, Badan Narkotika Kabupaten di Belawatu itu kantornya, melapor ke sana, nanti diarahkan ke rumah sakit mana. Kalau betul-betul diri itu sadar mau berobat gitu kan. Jadi perlu kesadaran diri ya Pak ya? Perlu kesadaran diri. Kadang-kadang dia melaporkan aja, dia mendapatkan kartu IPWL, wajib lapor, di sana dia akan, kalau tidak sadar dia mengedarkan, wah saya sudah punya kartu ini, tetapi dia di belakang itu mengedarkan. Kadang-kadang ada begitu, itu jeleknya. Semoga artinya informasi ini jangan tabu, kalau punya, jangan dianggap tabu. Kalau punya keluarga yang kena narkoba, segera atasi. Kalau dulu kan disembunyikan itu, kalau sekarang nggak boleh. Itu pemerintah sudah menyediakan fasilitas untuk perawatan gitu ya. Jadi untuk sekarang jika menemukan itu nggak usah ditutup-tutupin lagi ya Pak ya? Nggak usah ditutup-tutupin lagi. Ada nggak sih Pak trik dari Polres untuk menghindari penyalahgunaan narkotika atau bahkan sampai mengedarkan gitu Pak? Nah itu dah, artinya kami tetap melakukan pembinaan, memberikan edukasi kepada masyarakat, salah satunya itu. Kemudian tetap melakukan penindakan, artinya PKM itu tetap dilakukan secara konsekuen, karena pemerintahan sekarang sudah seperti zaman Bapak Presiden Prabowo ini, beliau ini gencar untuk memutus, menyelamatkan generasi muda kita ini dari penyalahgunaan narkoba. Artinya kita sebagai warga masyarakat harus mendukung hal ini, karena apa? Bangsa yang sehat adalah bangsa yang mampu bersaing di dunia, dan bangsa yang tidak menggunakan narkoba. Mau bertanya lagi? Mungkin selama menjabat menjadi Polres di bidang narkotika ini, ada nggak sih Pak tantangannya dalam melakukan pencegahan narkoba ini? Tantangannya ini sangat banyak ya. Artinya kita harus artinya memotivasi informasi-informasi partisipasi masyarakat. Itu adalah bagaimana kita mengaktifkan masyarakat ikut bersama-sama berperan serta sesuai dengan aturan undang-undang. Artinya peran serta masyarakat itu kita gugah untuk bisa memberikan informasi, memberikan masukan kepada Polri untuk selalu, artinya secara aktif juga gitu. Kalau dari pihak kepolisian ya tetap ada tugas gitu. Tetapi kalau peran masyarakat ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh Polri untuk bersama-sama. Artinya kalau bergandengan tangan bahwa kita menyelamatkan generasi itu. Jadi masyarakat pun sangat berperan penting ya Pak dalam pemberantasan narkotika. Diatur oleh undang-undang. Artinya peran masyarakat itu memiliki peran yang sangat besar. Itu pasal 08 itu sampai pasal 12 itu, 112 itu. Artinya masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Itu. Jadi Bapak, ada nggak sih Pak harapan Bapak maupun harapan Polres untuk masyarakat agar tidak terjerat sampai bahkan mengedarkan narkotika? Ya, harapan dari
kepolisian, saya selaku secara pribadi ya. Artinya mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita, generasi muda kita, orang tua sebagai contoh. Jangan pernah memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi muda kita, anak-anak kita. Artinya harapan besar saya adalah sebagai secara pribadi ya, agar anak-anak saya itu, anak-anak kita itu sehat semua, sehat untuk membangun bangsa ini. Artinya menjadi generasi yang penuh semangat gitu, semangat di dalam memenuhi cita-citanya, kesuksesan hidupnya di kemudian hari. Artinya bangsa menjadi agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Sekarang bilang bangsa emas ya, ya itu emas. Itu ya. Baik Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Suara Wanska episode kali ini. Wah, tadi perbincangannya sangat seru, bukan tentang narkotika. Banyak sekali hal-hal yang saya baru tahu loh, ternyata ada sebutan-sebutan dalam dunia gelapnya narkoba gitu. Terus yang tadi Bapak ngucapin juga untuk cewek nih, kalau nyari pacar tuh jangan yang Yang suka alkoholik alkoholik tuh. dan narkotika. Terus juga Dan yang yang lain, jangan kecanduan sama yang hal-hal buruk seperti alkohol, narkotika, judi online juga. Jangan coba-coba ya. Dan nantikan terus episode selanjutnya di Suara Podcast Wanska ya. See you di podcast selanjutnya. Bye bye.